Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar dia? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada di depan Masjid Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut Masjid Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu? Karena beliau itu sering sholat di sini. Jadi beliau banyak sholat di Lima, kemudian dibangun. Jadi bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membangun, tapi yang membangun masjid ini adalah Khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Dia pemimpin pada masa khilafah Umayyah. Bayanları almıyorlar içeri. Yer şey. Hacı abi içeri gireyim namaz kılın bir. Bayanları dar yer dar. Şurada var ama ya, Hamamada var. Bak burada Osmanlı turası burada bak ablalar. Osmanlı turası bak. Bir yerde yok. Hemen şey geldi. Dibangun oleh beliau, lalu kemudian nanti dibangun lagi dipugar pada masa khilafah Utsmani. Itu pada Khalifah Abdul Majid. Nah, kalau yang cermati di atas itu ya. Ama oralar Osmanlı yaptı zamanında. Tulisan Ha, orada da var yani. itu di atas itu tanda tangannya Sultan Murad kedua atau disebut juga Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi menyebutkan la tuftahannal Konstantiniyah, sungguh Konstantinopel yang sekarang Turki itu. Kenapa disebut Konstantinopel? Karena dulu didirikan oleh Raja Konstantin. Kata Nabi, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel itulah sebaik-baik pemimpin. Nah, ternyata itu di tahun 1453 kalau versi Masehinya, oleh seorang sultan namanya Sultan Muhammad Murad kedua atau gelar beliau Muhammad Al-Fatih. Dan ini tanda tangan beliau yang di atas tuh. Dan kalau jalan-jalan ke Istanbul, ke Turki, itu orang sana Bapak Ibu bangga dengan Muhammad Al-Fatih itu. Jadi bajunya, jaketnya, sampai orang-orang di warung-warung itu pakai tanda tangan itu. Termasuk ada parfum minyak wangi itu ada tanda tangannya Muhammad Al-Fatih. Itu kebanggaan orang Turki. Dan karena kekuasaan Islam itu di Turki itu juga sampai ke sini, istilahnya Khadimul Haramain yang menjaga dua kota suci yakni Mekah dan Madinah. Maka di sini banyak bangunan-bangunan termasuk di Masjid Haram itu yang dipugar oleh Kesultanan Utsmani kala itu. Jadi dulu menyatu satu kepemimpinan. Nah, di bawahnya itu ada tulisan hadza Masjidu Sayyidi Abi Bakar, ya. Ini adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada terakhir Bapak Ibu ingin saya sampaikan, kenapa beliau mendapat gelar As-Siddiq? Ini perlu kita ulang supaya menguatkan kecintaan kita kepada beliau. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kan pulang itu dari Masjidil Aqsa sampai kemudian ke Mekah. Nabi cerita, ketika beliau cerita peristiwa Isra Mi'raj itu, orang-orang yang kafir makin mengingkari Nabi, orang-orang beriman sebagian murtad. Nah, sementara Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan begini. Jadi kata beliau, madama qala faqad shadaqa. Selama dia yang ngomong, selama Rasulullah yang ngomong, apapun omongannya pasti benar. Nah, jadi akhirnya beliau mendapat gelar As-Siddiq. Nah, mestinya kita begitu juga Bapak Ibu. Selama itu dari Allah, dari Rasulullah, masuk logika kah atau tidak masuk logika, masuk akal, tidak masuk akal, selama Allah berfirman, selama Nabi bersabda, wajib kita untuk membenarkan. Karena Nabi tidak bicara mengikuti hawa nafsu. Nabi bicara dengan wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi kita itu bicara dengan nafsu, tapi itu wahyu yang Allah wahyukan. Nah, karena pembenaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itulah beliau mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasulullah, membenarkan Islam. Amin Allahumma amin.